Shalom, selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Kelas 10 SMK GKSD 1 Tentena pada pembelajaran fisika hari ini. Walaupun sampai pada hari ini untuk kesekian kalinya kita masih melakukan pembelajaran melalui pembelajaran daring, tetapi Bu berharap semangat kalian akan tetap sama dan bahkan lebih bersemangat lagi dari minggu-minggu yang sebelumnya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha, energi, dan daya. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah pada bidang pengetahuan yaitu menganalisis hubungan usaha, energi, daya, dan efisiensi. Dan pada bidang keterampilan yaitu menyajikan ide atau gagasan, dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulangan dengan energi terbarukan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menganalisis konsep usaha, dan yang kedua adalah memecahkan masalah terkait konsep usaha. Oke, kita masuk pada penjelasan mengenai apa itu usaha atau kerja dalam ilmu fisika. Usaha atau kerja adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda yang mengakibatkan benda berpindah posisi. Ingat, usaha itu adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda sehingga bendanya akan berpindah posisi. Konsep usaha atau kerja dalam fisika ini berbeda dengan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, misalkan ketika mengikuti pembelajaran olahraga, kemudian kalian diinstruksikan untuk lari di tempat. Nah, ketika kalian lari-lari di tempat, tetapi kalian sudah keringat sampai kalian sudah capek, tetapi jika kalian tidak berpindah posisi, maka dalam ilmu fisika itu dikatakan dengan usahanya sama dengan 0, atau kalian tidak melakukan usaha atau kerja apapun. Oke, itu konsep usaha dalam ilmu fisika. Selanjutnya, didefinisikan konsep usaha di sini didefinisikan sebagai W sama dengan F dikali X. Dengan W itu adalah usaha, satuannya adalah joule atau J. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, di sini disingkat dengan N. Kemudian X itu adalah perpindahan, satuannya yaitu M. Selanjutnya, di sini kalian perhatikan gambar. Gambar yang ini adalah awal tempat bendanya. Kita misalkan benda ini diletakkan pada bidang yang licin. Nah, kemudian bendanya ini didorong ke kanan sehingga bendanya akan berpindah tempat di sini. Didorong ini pastinya menggunakan gaya. Di sini simbolnya F. Sehingga dia berpindah tempat ke sini, posisi ke sini, itu simbolnya adalah X yang tadi. Nah, bisa mengerti ya sampai di sini? Selanjutnya, benda ditarik dengan gaya atau F membentuk sudut atau yang dikenal dengan theta, ini simbol untuk theta, pada bidang yang licin. Ini kita masih berbicara pada bidang yang licin. Di sini contohnya ada benda, kemudian bendanya ini ditarik, membentuk sudut. Nah, jadi ini perpindahannya, maksudnya membentuk sudut di sini, ini bendanya, ini perpindahannya ke sini, kemudian ini ditarik menggunakan tali atau sejenisnya dengan gaya sebesar F, sehingga antara gaya tarik dan perpindahan benda itu membentuk sudut seperti ini, itu kita simbolkan dengan theta. Nah, sehingga gaya pada perpindahan benda ini itu menjadi sama dengan F cos theta, karena sudah membentuk sudut. Dengan persamaannya, kita masih ambil dari persamaan
umum tadi untuk gaya, yaitu W sama dengan Fx dikali X, dengan F itu adalah cos theta X. Nah, ini cos theta terhadap X atau terhadap perpindahan benda tadi. Sehingga persamaan untuk benda yang ditarik dengan gaya membentuk sudut pada bidang licin yaitu W sama dengan F cos theta X dikali dengan X. Nah, kalau kita lihat pada persamaan ini yang di dalam kurung adalah F cos theta X. Artinya bahwa kita selesaikan dulu persamaan yang ada di dalam kurung, kemudian kita lanjutkan dengan dikalikan dengan X. Jadi seperti itu, bisa mengerti ini ya, sampai di sini. Oke, selanjutnya, benda ditarik dengan gaya atau F membentuk sudut atau theta pada bidang yang kasar. Kalau berbicara pada bidang yang kasar, itu persamaannya akan berbeda lagi. Nah, kita misalkan di sini ada benda seperti ini. Ini adalah bidang yang kasar. Kemudian, bendanya ini ditarik sehingga dia berpindah posisi sejauh X. Seperti ini, perpindahan posisinya, sejauh X. Nah, ketika benda ini ditarik, karena bidangnya ini kasar, maka di sini akan ada yang namanya gaya gesek antara benda dengan bidang. Sehingga ini disimbolkan dengan Fg atau F gesek. Nah, gaya gesek ini selalu akan bertolak belakang atau berlainan arah dengan gaya tarik. Kalau gaya tariknya ke kanan, maka gaya geseknya akan ke kiri. Sebaliknya, kalau gayanya ke kiri, maka gaya geseknya akan ke kanan. Selalu ingat itu ya, bahwa gaya gesek itu selalu akan berkebalikan dengan gaya yang bekerja terhadap benda atau gaya tariknya. Nah, sehingga di sini persamaan untuk benda yang ditarik membentuk sudut pada bidang kasar yaitu sigma Fx. Sigma di sini ini bacanya sigma. Kalau ada tanda sigma seperti ini, itu artinya adalah penjumlahan dari semua gaya. Jadi, gaya apa saja yang bekerja terhadap benda itu, maka itu harus dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, selanjutnya nanti akan kita lihat pada contoh soal dan penjelasan selanjutnya. Dari sigma Fx ini, kita peroleh W sama dengan F cos theta dikurang F dikali X. Kenapa sampai dikurang F? Karena F tadi ini berkebalikan dengan gaya F tadi yang ini. Ini gaya gesek, yang ini gaya tarik. Oke, selanjutnya F cos theta dikurang nu dikali N dikali X. Nu ini artinya adalah koefisien gesek. Kenapa sampai dia nu? Karena di sini ada gaya gesek, maka kita harus diturunkan lagi pada persamaan gaya gesek. Nah, nu N ini bacanya nu. Selanjutnya, sehingga menghasilkan F cos theta, kemudian di sini mu dikali M kali G dikurang F sin theta dikali delta X. Oke? Maksudnya itu adalah yang ini tadi. N itu, ini gaya yang ke atas, gaya benda ke atas, itu pada sumbu Y, kita misalkan. Sedangkan gaya tarik itu ada pada sumbu X. Sehingga N tadi ini yang kita masukkan ke persamaan yaitu F sin theta tadi, yang ini. Nah, ini dia. N ini yang kita masukkan M kali G. M kali G itu ke bawah atau gaya berat. Dikurang, karena N-nya ke atas, maka menjadi F sin theta dikali X. Oke, lanjut. Sehingga kita dapatkan persamaan. Nah, karena ini di dalam kurung, nu dikali MG kurang F sin theta, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi di awal bahwa kalau kita menemukan persamaan yang ada di dalam kurung seperti ini, maka itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada
mu seperti ini, maka ini kita kalikan ke dalam. Seperti ini cara kalinya. Mu dikali M, mu dikali G, maka kita dapatkan mu dikali M dikali G. Oke, sampai sini bisa paham? Selanjutnya, di sini masih tanda negatif karena di sini tidak ada tanda, di sini adalah tanda positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, sekarang ini negatif mu dikali negatif F. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini didapatkan persamaannya adalah tambah mu dikali F yaitu mu F sin theta. Oke, dikali X. Sampai sini bisa mengerti ya? Selanjutnya, persamaan ini menjadi, di sini ada 2F. Yang ini F, di sini juga ada F. Maka ini kita sederhanakan menjadi F cos theta ditambah mu sin theta, kemudian kita kurangkan dengan mu dikali M kali G, dapatnya yang ini. Oke, kemudian kita kalikan dengan X. Oke, sampai sini bisa mengerti ya? Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Sebuah mobil menarik kayu gelondongan dengan massa 600 kg. Kayu gelondongannya yang mempunyai massa 600 kg. Menggunakan tali. Arah gaya tarik terhadap kayu gelondongan tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap arah pergeseran. Kayu tersebut bergeser sejauh 10 meter dari posisi awalnya. Jika koefisien gesek permukaan bidang datar terhadap permukaan kayu adalah 0,6 dan gaya tarik mobil 8.000 Newton, tentukan besar usaha yang telah dilakukan terhadap kayu gelondongan tersebut. Nah, kalau melihat soal seperti ini, kita sudah bisa tahu bahwa soal ini adalah soal yaitu bendanya ditarik pada bidang yang kasar, kemudian dia membentuk sudut. Maka kita cari dulu apa-apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah masanya, yaitu 600 kg. Simbol massa adalah M, sama dengan 600 kg. Kemudian membentuk sudut 30 derajat, berarti theta sama dengan 30 derajat. Kemudian berpindah, bergeser. Kalau bergeser artinya adalah ada perpindahan posisi. Maka itu simbolnya adalah X sama dengan 10 meter. Jika koefisien gesek, kalau dikatakan koefisien gesek itu berarti mu sama dengan 0,6. Ingat koefisien gesek tidak memiliki satuan. Dan yang terakhir, dan gaya tarik mobil. Kalau gaya tarik mobil berarti F sama dengan 8.000 Newton. Yang ditanyakan berapakah usaha yang dilakukan terhadap kayu gelondongan tersebut. Nah, mari kita lihat. Kita buat dulu gambarnya seperti ini. Ini adalah bendanya. Misalkan ini adalah bendanya. Kemudian bendanya ini ditarik. Ini tadi adalah gaya tariknya. Nah, ketika ditarik, pastinya benda ini ketika pada bidang miring seperti ini juga menggunakan konsep benda yang ditarik tadi. Pada bidang miring seperti ini, kemudian karena dikatakan tadi bendanya bergeser sejauh 10 meter dari, jika koefisien gesek, kalau dikatakan koefisien gesek, berarti itu artinya bidangnya ini dengan bendanya ini adalah bidang yang kasar. Nah, sehingga di sini akan membentuk sudut sebesar theta seperti ini. Nah, ketika bendanya ditarik ke kiri, maka di sini kita lihat lagi, ada gaya gesek, berarti dia ke kanan. Nah, kita misalkan ini berada pada sumbu, kalau kita lihat seperti ini, sumbu X-nya, sumbu X dan Y-nya yang mana? Kita lihat. Nah,
ketika benda ini ditarik, ini adalah gaya beratnya terhadap pusat bumi. Sedangkan N ini adalah gaya normal atau gaya yang tegak lurus terhadap benda tadi ini. Nah, sehingga kita sudah bisa lihat bahwa sudut yang terbentuk karena benda ini tadi ditarik, itu kita jadikan W cos theta, berarti itu sumbu X-nya. Sedangkan yang sejajar tadi dengan bendanya ini, itu adalah sumbu Y-nya, sehingga menjadi W sin theta. Oke, sampai sini bisa ya? Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan pada contoh soal tadi. W sama dengan sigma F dikali, W sama dengan sigma Fx, atau W itu adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja terhadap perpindahan benda tadi. Nah, sigma F tadi ini maksudnya apa? Perhatikan di sini. W sama dengan F dikurang F gesek. Kenapa sampai dikurang? Ya, benar sekali. Karena gaya gesek ini berkebalikan dengan gaya tariknya. Dikurang lagi dengan W sin theta. Kenapa sampai dikurang dengan W sin theta? Karena W sin theta tadi ini itu juga berkebalikan dengan gaya tarik. Oke, dikali dengan X atau perpindahannya. Selanjutnya, W sama dengan F dikurang nu gesek. Nah, ini artinya adalah nu karena adanya gaya gesek tadi. Dikali N yang ini kurang M kali G. Kenapa M kali G? Rumus dari gaya berat itu Ibu sudah jelaskan sebelumnya pada pertemuan pertama lalu, bahwa W itu atau gaya berat itu sama dengan M kali G atau massa dikali percepatan gravitasi. Ingat, percepatan gravitasi itu nilainya adalah 10. Oke, lanjut. Sin theta. Mg yang ini Mg sin theta. Oke? Dikali X. Sehingga kita dapatkan F dikali nu K dikali M kali G cos theta. Nah, M kali G cos theta ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari N ini. Ini N. W cos theta atau M kali G cos theta yang ini. Oke? Dikurang M kali G sin theta yang ini tadi. Oke, sudah dikali X. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Karena kita sudah jabarkan seperti ini, kita sudah dapatkan dan sudah bisa kita masukkan angka-angkanya. F itu nilainya berapa? 8.000. Masukkan 8.000. Dikurang nu K itu nilainya berapa? 0,6. Kita masukkan 0,6 dikali 6.000. Kenapa sampai kita dapatkan 6.000? Karena M dikali G. M-nya 600, sedangkan G-nya adalah 10. Ingat, G itu adalah konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi itu, walaupun tidak dituliskan dalam soal, dia pasti nilainya adalah 10. Awalnya nilainya adalah 9,8, tetapi dibulatkan menjadi 10. Ingat ya, konstanta itu sudah punya nilai. Konstanta gravitasi itu atau percepatan gravitasi itu nilainya adalah 10. Nah, sehingga kita dapatkan 6.000 dikali sin theta. Sin theta ini nilainya adalah atau sin 30. Karena di sini adalah 30 derajat, maka di sini kita dapatkan sin 30 itu adalah 1/2 akar 3. Nah, ini pasti kalian sudah dapatkan di matematika. Kenapa sampai sin 30 itu dapatnya 1/2 akar 3. Oke, lanjut. Dikurang
M kali G. M kali G tadi kan nilainya 6.000. Berarti 6.000 dikali sin, cos 30 itu 1/2 akar 3, sedangkan sin 30 itu adalah 1/2. Maaf ya. Jadi di sini 1/2 akar 3, di sini 1/2. Kemudian kita kalikan 10. Oke, maka kita dapatkan menjadi 8.000 dikurang 3.096, itu hasil dari sini tadi. Kalian cari akar 3 itu berapa nilainya dikali 1/2. Kemudian kurang 3.000 dari 6.000 kali 1/2 kali 10. Dapatnya 5.000 dikurang. Kenapa sampai 5.000? 8.000 dikurang 3.000 dulu supaya dapat yang mudah. Kemudian kita kurangkan dengan 3.096, kemudian kali 10. Maka kita dapatkan W atau usahanya yang bekerja terhadap benda tersebut, terhadap kayu tersebut adalah 1.904 dikali 10. Yang ini, sehingga diperoleh usaha yang dilakukan sebesar 9.040 joule. Oke, Ibu harap sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Jika kalian belum paham atau kalian belum mengerti, nanti boleh kalian tanyakan lagi sama Ibu secara pribadi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Seseorang menarik mesin penyedot debu dengan massa mesin itu sebesar 15 kg. Gayanya sebesar 300 Newton. Gaya sedotnya. Gaya tarik tersebut membentuk 30 derajat terhadap lantai. Jika besar koefisien gesek lantai dan mesin 0,3, hitunglah besar usaha untuk menarik mesin sejauh 5 meter. Nah, orang menarik mesin penyedot debu itu sebesar 300 Newton. Kemudian membentuk sudut 30 derajat. Dan ada koefisien gesek, berarti lantainya ini dalam keadaan kasar. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui massa dari mesinnya itu 15 kg. Nah, sehingga kita dapatkan W-nya itu atau M kali G-nya sama dengan 15 kali 10. Ingat tadi, G itu adalah percepatan gravitasi atau konstanta yang nilainya adalah 10. 15 kali 10 yaitu 150 Newton. F-nya yaitu 300 Newton, koefisien geseknya 0,3, X-nya atau perpindahannya 5 meter, dan ya di sini G tadi yang Ibu maksudkan, 10 meter per sekon. Membentuk sudut atau theta sebesar 30 derajat. Kalau theta-nya 30 derajat berarti cos-nya adalah 1/2 akar 3. Kalau cos-nya 1/2 akar 3 berarti sin-nya adalah 1/2. Nanti ini kalian dapatkan di pembelajaran matematika. Yang ditanyakan berapakah usaha total yang dilakukan terhadap atau usaha yang dilakukan untuk menarik mesin sejauh 5 meter atau X-nya sejauh 5 meter. Nah, sama konsepnya dengan yang tadi, bahwa bendanya ini membentuk sudut. Sehingga akan didapatkan gambarnya seperti ini. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kenapa sampai dapatnya W sin theta di sini, kemudian W cos theta di sini. Itu ada di penjelasan yang awal. Jadi kita lanjut saja. Yang pertama-tama, hitunglah besar gaya gesekannya terlebih dahulu. Nah, gaya geseknya kan tadi kita belum tahu. Yang hanya kita tahu adalah koefisien geseknya. Koefisien gesek dengan gaya gesek itu berbeda. Nah, karena yang kita mau tanyakan adalah gaya gesek, maka di sini mu dikali N. N ini adalah W cos theta atau M kali G. Yang ini M kali G di sini kurang F sin 30 derajat. Nah, sehingga kita dapatkan 0,3 kali 15 kali 10 dikurang 300 kali 0,5 atau 1/2. Sin 30 derajat itu adalah 1/2 atau 0,5.
Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 150, ini kita kalikan, ini juga kita kalikan. Dikurang 150 dapatnya 0. 0 kali 0,3 sama dengan 0. Ingat, semua angka jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan menjadi 0. Lanjut. Usaha oleh gaya gesek adalah, nah usaha yang terjadi karena gaya gesek tadi ini. Nah, itu kita masukkan persamaannya F gesek dikali X. Atau gaya geseknya tadi itu kita kalikan dengan perpindahannya. Sehingga usaha oleh gaya gesek itu 0. Oke, lanjut. Gaya yang menghasilkan perpindahan adalah gaya dalam arah horizontal. Nah, ini maksudnya arah horizontal. Sehingga harus dicari komponen gaya Fx. Ini yang Ibu bilang tadi, mana sumbu X dan mana sumbu Y. Maka Fx sama dengan F cos theta. Yang ini. F cos theta. Yang ini. Kemudian sama dengan 300 dikali 1/2 akar 3 atau 150 akar 3 itu sama dengan 259,8 Newton. Selanjutnya, usaha oleh gaya Fx adalah W, karena tadi kita sudah dapatkan nilai Fx-nya adalah 259, maka tinggal kita masukkan ke persamaan. Fx-nya 259,8 kali X. X ini perpindahannya kali 5. Kita dapatkan 1299 Joule. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap bendanya. Nah, untuk menghitung usaha totalnya, kita harus kurangkan gaya gesek. Kita harus kurangkan gaya yang bekerja tadi terhadap gaya dengan gaya gesek tadi, yang ini yang kita dapatkan. Sehingga di sini menjadi W totalnya atau usaha totalnya sama dengan W tambah W gesek sama dengan 1299 dikurang 0. Kenapa sampai ini kita kurangkan? Ingat, karena gaya gesek selalu berkebalikan arah. Kita kurangkan dengan 0. Sehingga hasilnya kita dapatkan tetap 1299. Maaf, ini Ibu salah ketik. Sehingga tetap kita dapatkan 1299 Joule. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Nah, selain cara di atas, kita juga bisa langsung menggunakan persamaan 3.3. Persamaan 3.3 itu tadi maksudnya yang ini. Yang ini, persamaan 3.3 yang ini. Nah, ini kita langsung masukkan. WF cos theta tambah nu sin theta dikurang M dikurang mu kali M kali G dikali X. Sehingga kita masukkan 300. Cos theta itu 1/2 akar 3. Tambah karena tetanya adalah 30 derajat. Tambah 0,3. Ini mu-nya. Sin theta. Sin theta itu sin 30 adalah 1/2 atau 0,5. Kemudian kita kurangkan dengan mu lagi 0,3 kali masanya 15. Kali dengan percepatan gravitasi yaitu 10 dikali 5. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu samakan dengan yang di atas ini, yaitu 1299 Joule. Ingat ini 1299 Joule, Ibu hanya salah ketik. Oke, bisa mengerti sampai di sini? Ibu harap kalian semua akan mengerti. Jika belum mengerti, maka boleh menghubungi Ibu kembali. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian semua akan tetap semangat dan akan tetap menjadi anak-anak yang baik dan tentunya tetap menjadi anak-anak yang akan membawa perubahan untuk orang-orang di sekitarmu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.